I cannot stop this. Tuh. Jadi saya mau menjelaskan sedikit nih teman-teman. Jadi kata-kata kalau Kristen itu adalah orang buatan daripada Rasul Paulus, Anda salah. Paulus sendiri tidak pernah menciptakan agama. Bahkan kalau kita tahu ya, kata Kristen itu adalah sebutan ya, di Kisah Para Rasul 11 ayat 26 itu sebutan kepada Rasul Paulus dan kepada jemaatnya. Kenapa dibilang itu sebutan Kristen? Karena ini berbeda dari seperti biasa, maka disebutlah Kristen. Siapa Kristen? Pengikut Yesus. Jadi Paulus sendiri tidak pernah membuat agama Kristen. Kenapa? Karena Paulus sendiri awalnya adalah menyiksa orang-orang yang mengikut Yesus. Jadi dari awal pengikut Yesus itu sudah ada, lalu disebutkanlah Kristen oleh orang-orang di luar itu. Jadi saudara Juma, kalau kita membaca daripada isi Alkitab, memang kalau pandangan Anda sudah terdoktrin dengan diisi Quran yang bahwasanya tidak sampai pada penyaliban dan kebangkitan, itu akan susah memang melihat konteks ini secara menyeluruh. Bukan ada manusia ini kami tuhankan, kami Tuhan. Buat apa kami Tuhan kalau Tuhan itu tidak berkata itu sendiri begitu. Perkataan tadi itu sangat banyak sekali bagaimana Kristus menjelaskan tentang keilahinya. Mengampuni dosa, aku dan Bapa adalah satu. Siapa yang memuliakan anak, dia memuliakan Bapa. Jadi Anda harus ingat perkataan Tuhan Yesus itu sendiri gitu. Sementara Anda tidak mengenal ya bagaimana konsep dosa yang telah diwariskan oleh Adam tadi, hingga Anda tidak mau menerima daripada Tuhan yang menyelamatkan manusia itu. Jangan diulang-ulang Pak RT. Ya, sudah Pak RT? Udah, boleh kalian bertanya apa saja boleh. Enggak, mau disangka ini, silakan Gurunda. Ya, baik. Jadi sejatinya saudara-saudara kami Kristen kalau menggunakan akal sehat akan sampai kepada kebenaran. Nih, saya ceritakan sedikit keadaan saudara kita Kristen termasuk Pak RT. Harusnya Pak RT menjelaskan tentang Yesus itu Tuhan, jangan kembali ke masa penginjilan Yesus. Kenapa? Karena masa penginjilan Yesus mengatakan begini, semua pekerjaan yang aku kerjakan adalah saksi bahwa aku utusan Tuhan. Satu, semua pekerjaan termasuk dia di atas perahu, termasuk dia membangkitkan orang mati, termasuk dia membuat orang buta lumpuh berjalan. Semua pekerjaan itu bersaksi kalau dia cuma utusan Tuhan. Yang kedua, ucapan apapun yang terlontar dari mulut Yesus, kata dia bukan dari dia tapi dari Tuhan yang mengutus dia. Apapun itu. Jadi Bapak sebagai orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan, hadiah dari Tuhannya Yahudi untuk orang jahat, jangan kembali kepada poin untuk menjilat-jilat ucapan Yesus, menjilat-jilat perbuatan Yesus, yang mana perbuatan, pekerjaan dan ucapannya adalah pekerjaan ucapan seorang nabi rasul. Jangan. Kasihan Bapak ini. Harusnya Bapak ketika mengatakan bukti ketuhanannya Yesus itu adalah ketika dia datang kepada Paulus, hari ini sampai kita mundur 2000 tahun lalu, Yesus harus menyatakan ketuhanannya. Jangan kembali, Yesus membangkitkan orang mati. Apakah Anda melihat orang datang menyembah dia? Apakah itu bukti kenabian dan kerasulan Bapak? Harusnya ketika Yesus keluar dari kubur, dia memperlihatkan pekerjaan-pekerjaan sebagai Tuhan. Masa kalah sama Fir'aun? Masa kalah sama Musa? Musa bisa belah lautan. Harusnya keluar dari kubur itu 40 hari apa yang dilakukan? Dia goreng bumi ini. Dia buat bukti Tuhan dirinya itu. Jangan cuma nampak kepada dua orang dalam rupa lain. Jangan apa yang dibuat oleh Yesus selama 40 hari setelah keluar dari kubur. Ada. Nihil Pak, nihil. Mungkin cuma korek kuping aja dia selama 40 hari. Mana bukti ketuhanannya? Enggak ada. Orang Kristen tidak bisa membuktikan bukti ketuhanan Yesus. Apa
yang orang Kristen lakukan? Kembali kepada pekerjaan Yesus sebagai nabi, membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, lalu mengatakan dosamu telah diampuni. Padahal itu ucapan yang diterima dari Tuhan. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Dia Bapa yang telah mengutus aku. Lalu yang mana yang Tuhan, Pak? Bapak hanya mengambil ucapan seorang nabi. Bapak hanya mengambil pekerjaan seorang rasul untuk Anda lantik kepada Dia yang Anda anggap Tuhan. Ya, sudah. Sabar dulu. Saya kasih kesimpulan. 2 poin. Yesus bersaksi di dalam Yohanes 5 nomor 36. Semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu bersaksi tentang aku, bahwa aku adalah utusan Bapa yang mengutus aku. Titik. Yang kedua, Yohanes 14 nomor 24, Yohanes 12 nomor 28, 29, 50. Aku tidak berkata-kata dari diriku. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapa untuk aku katakan, aku sampaikan. Firman yang kau dengar dari mulutku bukan dari aku, tapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Jadi pekerjaan Yesus ketika Dia datang kepada kaumnya melakukan penginjilan, dan ucapan Yesus ketika Dia datang penginjilan, itu adalah pekerjaan dan ucapan Nabi Rasul Tuhan. Titik. Itu bukan Tuhan. Sekarang coba Anda buktikan sisi ketuhanannya Yesus itu mana, Pak? Sebenarnya Dia bukan Tuhan, cuman manusia Farisi, ahli Torah yang dihukumi untuk menjadikan Yesus ini sebagai Tuhan bagi mereka orang jahat. Anda terjerak di situ. Nah, sekarang saya kembalikan kepada Bapak. Tolong buktikan di mana bukti ketuhanan Yesus. Mangga. Ya, Juma tadi saudara Juma mengutip daripada Yohanes 5 ayat 36. Pekerjaan diserahkan Bapa kepadaku untuk diselesaikan. Pekerjaan itu juga yang kukerjakan sekarang, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Ya, dari awal saya sudah mengatakan bahwa Kristus menjadi utusan karena ada misi yang diembannya. Terus kamu mengatakan sama dong dengan Nabi juga diutus dan dikasih mujizat. Ini harus kamu bedakan sifat mujizatnya, Pak Juma, ya. Para nabi, baik itu Musa atau Elia, selalu berkata dengan beginilah firman Tuhan. Kamu di Matius 5 ayat 22. Dia memposisikan dirinya sebagai pembuat hukum, bukan sekedar penyampai hukum. Bahkan ketika meredakan badai, Yesus tidak berdoa meminta Tuhan meredakannya, melainkan Dia menghardik angin itu dengan kuasanya sendiri. Tercatat di Markus 4 ayat 39. Diam, tenanglah, dan badai itu tetap diam dan tenang. Ketika membagikan orang mati, Dia memerintah langsung kepada siapa? Kepada Lazarus. Lazarus, marilah keluar. Tercatat di Yohanes 11 ayat 43. Jadi sebenarnya saudara Juma, Anda tidak bisa membedakan mana yang benar-benar dia nabi yang menerima daripada kuasa Tuhan. Dia berkata beginilah firman Tuhan. Dan bagaimana seorang firman itu yang menjadi Tuhan, dia berkata langsung kepada dirinya sendiri. Makanya Tuhan Yesus tidak pernah berkata beginilah firman Tuhan untuk menyampaikan mujizatnya. Terus begini saudara Juma, ya. Apalagi tadi mau saya jelaskan sama Anda, ya. Dalam hal menghapus dosa pun Nabi tidak ada. Terus begini saudara Juma, jikalau memang Tuhan Yesus sendiri itu Nabi yang menyampaikan seluruh wahyu dari Tuhan, yang Dia juga melakukan mujizat atas nama Tuhan, tentunya orang-orang Israel, para imam dan para ahli Taurat tidak akan mungkin mau membunuhnya, saudara. Kenapa para kepala imam dan ahli Taurat mau membunuh Kristus? Karena Dia menyamakan dirinya dengan daripada Sang Bapa, saudara Juma. Tidak ada itu seorang nabi mau dibunuh jika dia memang menyampaikan segala mujizat dan kuasanya atas nama Sang Elohim. Itu harus Juma ketahui. Di mana Kristus sendiri sangat ingin dibunuh oleh kepala imam dan ahli-ahli Taurat. Kenapa? Karena Dia berkata ego emi, aku ada.
para ahli Taurat mengerti perkataan itu adalah perkataan Allah yang tercatat di kitab Tanakh ataupun di perjanjian lama sekarang ini. Jadi saudara Juma saya rasa tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus sendiri. Apa dasarnya kepala imam ahli Taurat membunuh jika dia hanya menyampaikan segala mujizat atas nama Elohim? Tetapi karena dia berkata dari dirinya sendirilah, makanya para ahli Taurat dan kepala imam sangat ingin sekali membunuhnya, saudara. Karena dia selalu menyamakan dirinya dengan sang Bapa. Dosa tidak ada nabi dahulu yang berkata dari diri sendiri untuk menghapus dosa. Semua selalu mengsang Elohim itu, tetapi Yesus berkata sendiri, dialah pembuat hukum itu. Dia berkata kita mengerti, aku ada sebelum Abraham ada. Itu harus saudara Juma pahami di situ perkataan Tuhan Yesus. Ya tetap dia sebagai utusan dan hamba. Ya kenapa? Karena utusannya untuk misi menyelamatkan manusia. Sedangkan hambanya dia mengambil rupa manusia. Itu tidak kita tolak. Tetapi jangan lupa, sampai pada penyalibannya, ketaatannya, sampai pada kebangkitannya, sampai semua diserahkan dari atas bumi ini dan dari bawah kolong langit ini, hanya nama Yesus yang diberikan kuasa. Dan itu telah diberikan. Kalau saudara Juma mau membaca sampai Wahyu, jangan secara parsial teman, membaca Alkitab. Mungkin itu aja. Ada pertanyaan lagi? Tambahan ya, aku mau turun sebentar. Tambahan aja dari aku, Bang Zuma. Dikatakan begini, kan Musa bisa membelah laut, Yesus tidak bisa. Nih kaitannya ya, saudara-saudaraku. Di Kristen juga banyak yang sesat, ya, terutama bagi Islam. Nih, Yohanes 1 ayat 18 dikatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim Bapa, tetapi anak tunggal Elohim, yaitu ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Artinya yang menyatakan dirinya itu adalah anak, yaitu Yesus itu sendiri. Nah, sekarang yang bertemu dengan Bapa ternyata hanya anak. Oke. Yang bertemu dengan Musa bukan Bapa ya, berarti anak. Dia yang menyatakannya. Ketika Musa membelah laut, perintah siapa yang mengatakan? Musa, mereka terdesak ini. Udah diambang maut. Udah datang tentara dari sana dengan Firaun, dengan pasukannya untuk menghabisi Musa. Setelah mereka udah mendekat di Laut Merah. Lalu Tuhan memerintahkan. Apakah ini Bapa yang memerintahkan? Bukan, siapa? Anak yang menyatakannya. Musa, bentangkanlah tanganmu, berikan tongkatmu, maka laut terbelah. Siapa itu yang melakukan? Bukan Bapa, saudaraku. Anak yang menyatakannya. Makanya kalian semua Kristen juga banyak keliru. Dikatakannya Bapa itu adalah Yesus itu. No. Bapa tetap di tahtanya, anak yang diberi kuasa mengatakan tidak seorang pun yang pernah melihat Bapa melainkan aku. Dia ring satu dari Bapa selain dari malaikat-malaikat. Malaikat itu pesuruh. Yesus pesuruh bukan. Anak yang dikasih beda pesuruh, beda dengan anak. Anak itu diberi kuasa. Bentangkanlah tongkatmu Musa sehingga terbelah. Jadi bukan berarti Musa lebih hebat dari Yesus. Karena dia sudah ada sebelum Abraham ada, sebelum bumi ada. Itu yang diberi kuasa. Nah, ketika dia menjelma, meninggalkan kemuliaannya menjadi manusia, bertemu nggak Musa? Itu yang saya baca tadi, bertemu Musa dengan Elia. Orang-orang itu contoh orang yang mati diselamatkan, yaitu Musa bangkit. Orang yang hidup tidak merasai mati, Elia. Itu semua ada arti dan ada semua faedahnya untuk kita. Ada orang yang mati diselamatkan, ada orang yang hidup tanpa merasai mati diselamatkan, yaitu di Wahyu 7 ayat 4 sampai 9. Oke, itu aja tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, Mariana, selamat pagi. kok malah mementahkan narasinya Pak RT kau Mariana? Ajar Iya. Bunda. Yang benar Iya. saya katakan benar. Begitu, saudara. Baik. Silakan. Jadi dua teman kita Kristen ini
membantah Yesus dengan terang-terangan. Segala mukjizat bukti aku ini utusan. Segala perkataan bukti aku ini utusan. Tiba-tiba saja dia yang melakukan pekerjaan pada zaman Musa. Jadi apapun yang akan terjadi, saudara kita Kristen tidak mungkin mau malu. Yesus harus jadi Tuhan apapun ceritanya. Apapun yang tertulis di dalam Bible tentang Yesus dan menurut Yesus pasti dibantah. Karena Yesus harus Tuhan. Kasihan kalau Yesus bukan Tuhan nyata. Bang Sabar. Juma izin. Bang Juma. Emang Bang Juma Dulu, pikir Kalian. Kan belum Yesus selesai kok. itu tidak bisa datang dari awan-awan. Nanti bertobat semua Bang Juma. Kita ini lagi disaring. Sama ini. Gambar yang di sampingku ini. Bisa Yesus seperti ini datang dari awan-awan. Nanti yang sombong-sombong ini semua bertobat. Oh sudah datang seperti ini. Ini yang di sebelah kanan saya ini. Seperti ini bisa Yesus datang. Emang kalian pikir nggak bisa? Bisa. Nah, untuk apa dia datang seperti itu? Itu menobatkan orang yang sombong. Kita ini sedang disaring, bro. Thank you. Silakan Bang Zuma. Iya. Sekali lagi, apapun akan dilakukan karena Yesus mengatakan 2 kali lebih jahat. Mereka ingin menggantikan Tuhan. Kalau iblis itu tidak membatalkan ketuhanan daripada Tuhan. Iblis hanya tidak ingin sujud kepada Adam. Tapi korban dari orang Farisi, mereka ingin menggantikan kemuliaan Tuhan dengan manusia yang mati di atas salib ini. Padahal mereka tahu Yesus syarat dengan kelemahan. Yesus syarat dengan perkataan-perkataan yang menjadi poin ajarannya, perkataan Tuhan. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Malah sudah sangat jelas, Yesus bersaksi mau kayak mana lagi? Kesaksian tertinggi apa lagi? Masih ada kesaksian di atas kesaksian Yesus. Katanya percaya Yesus, tapi kenapa nggak percaya kepada kesaksiannya? Hidup kekal itu adalah mengenal dirinya sebagai utusan Tuhan, titik. Dan Tuhannya adalah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain nebeng situ. Yesus juga nebeng, wah nggak bisa. Bapak satu-satunya Tuhan. Yesus kau duduk aja di situ sebagai utusan. Syukur-syukur kau dikasih mujizat. Tapi saudara Kristen, kenapa harus memaksakan Yesus itu Tuhan? Karena memang Yesus bukan Tuhan. Kenapa ini terjadi? Karena Tuhannya Yahudi menjadikan korban penyaliban itu sebagai Tuhan untuk orang jahat. Maka mereka harus sekuat tenaga berupaya mempromosikan, mengajarkan, memproklamirkan Yesus itu Tuhan di tengah-tengah orang berakal. Makanya jadi bulian. Seperti yang diterangkan oleh Pak RT tadi. Yesus dilempari karena menyamakan dirinya Tuhan. Ini kan pernyataan konyol yang dibawa oleh Pak RT ini. Bukankah Yesus mengatakan segala firman yang aku sampaikan bukan dari diriku, tapi dari Tuhanku? Apakah itu menyamakan dirinya dengan Tuhan? Ya tidak. Bukankah Yesus telah mempersaksikan dirinya? Segala mujizat yang aku kerjakan adalah bukti kalau aku adalah utusan Tuhanku. Apakah itu dia menyamakan dirinya? Ya tidak. Terus kenapa orang Yahudi menuduhnya menyamakan dirinya Tuhan? Karena Yahudi sedang mencari-cari alasan untuk membunuhnya. Kenapa dia mau dibunuh, Pak? Bukan karena Yesus menyamakan dirinya dengan Tuhan. Bukan, itu cuma akal-akalan Yahudi. Tetapi mereka tidak ingin bangsa mereka dirampas oleh orang Roma karena kesaktian Yesus. Baca Yohanes 11:45 sampai nomor 57. Banyak orang yang datang melawat Maria dan menyaksikan apa yang diperbuat oleh Yesus. Dan semakin banyak orang yang percaya kepada Yesus. Maka seorang di antara mereka datang menghampiri orang-orang Farisi dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Orang semakin banyak percaya kepada Yesus. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa Romawi akan datang merampas tempat suci kita dan bangsa kita. Maka mereka melakukan rapat kilat. Imam kepala, mahkamah agama, semua berkumpul. Ahli Torah, orang Farisi berkumpul.
Hei, apa yang harus kita lakukan nih sekarang nih? Yesus ini bahaya, ancaman bahaya dia ini. Kalau kita biarkan Yesus bermujizat, akan semakin banyak orang percaya kepadanya. Dan kalau itu terjadi, maka bangsa kita akan dirampas oleh bangsa Romawi. Lalu seorang di antara mereka, yaitu imam kepala bernama Kayafas, berkata, kalian tidak insaf, kalian tidak sadar, adalah lebih baik Yesus mati untuk bangsa kita daripada seluruh bangsa kita ini binasa. Maka mulai hari itu mereka bersepakat membunuh Yesus. Bagaimana caranya membunuh Yesus sementara dia tidak ada kesalahan? Dia tidak ada melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan jahat. Bagaimana caranya? Baca Markus 14 nomor 1. Mereka melakukan tipu muslihat untuk menjerat Yesus dengan tipu daya. Baca Matius 26 nomor 4, nomor 59. Mereka melakukan tipu muslihat, tipu daya dan seterusnya supaya bisa menjerat Yesus agar dia bisa dihukum mati. Itu jadi alasan lagi Anda mengatakan dia ingin dilempari batu karena memang Yesus di situ klarifikasi, Bung. Baca nomor 34 sampai 36. Bukankah di dalam kitab Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman maka dia adalah Allah? Masih dan apa yang dituliskan oleh Taurat tidak bisa dibatalkan. Masihkah kau mengatakan aku menghujat Allah padahal aku ini adalah utusan yang diperintahkan untuk menyampaikan firman Allah dan saya mengatakan aku ini adalah Allah? Musa diangkat menjadi Allah karena dia menyampaikan firman Allah. Siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman kata Yesus maka dia adalah Allah. Masih kau ingin melempari aku batu? Sementara di Tauratmu dikatakan siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman maka dia adalah Allah. Aku penyampai firman, maka aku adalah Allah. Sebab aku tidak berkata-kata dari diriku, apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Allah untuk aku sampaikan. Nah, Anda belum menunjukkan bukti ketuhanan Yesus, masih masuk ke masa penginjilan. Masa penginjilan itu, Pak, saya ulang lagi. Yohanes 17:8, segala perkataan yang kau berikan kepadaku, wahai Bapa, perkataan-perkataan itu telah aku sampaikan kepada mereka muridku, dan muridku telah menerimanya, dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku percaya, tapi Kristen tidak percaya. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes, bahwa seluruh pekerjaan mujizat kekuatan yang aku lakukan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Kesaksian Yesus itu. Tapi Kristen lagi-lagi tidak mau percaya kepada kesaksian Yesus. Ini fakta, ini real. Ya benar, Bang Juma. Sepakat Bang Juma, sepakat. Jadi sesuai dengan judul ini, Yesus juru selamat Islam, benar. Maka ketika Anda ingin mengatakan bahwasanya Yesus itu Tuhan, harusnya jangan membuktikan pembuktian ketuhanan dengan perbuatan, pekerjaan, ucapan Yesus sebagai nabi. Tolong tunjukkan ucapan atau pekerjaan Yesus sebagai Tuhan. Misalnya, dia menciptakan petir, kilat, mengangkat gunung, membuat lautan, dan seterusnya, bla bla bla, tanpa dia mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku. Tetapi dia keluar dari kubur dan mengatakan, akulah Tuhan langit bumi. Tolong tunjukkan itu setelah penyaliban. Kenapa? Iya, karena sebelum penyaliban, apapun yang Anda sebutkan dari data-data kitab kanonik, itu adalah ucapan dan pekerjaan seorang nabi. Tolong tunjukkan pekerjaan Yesus sebagai Tuhan itu yang mana? Yang mana? Tidak akan Anda bisa temukan, tidak akan bisa Anda tunjukkan. Tetapi kenapa harus Anda tuhankan? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi telah menghukum kalian karena ucapan kalian Yesus mati di salib. Wa qaulihim. Itulah yang diterangkan Al-Quran tadi. Jadi kalian harus memaksakan, tapi tidak akan tetap tidak akan Anda temukan bukti ketuhanan. Kalian akan tetap memaksakan, tapi tetap tidak akan bisa kalian buktikan mana sisi ketuhanan Yesus itu. Kenapa? Karena kalian hanya dijerat oleh hukuman kutukan dari Tuhan, disebabkan kalian percaya Yesus manusia suci mati dibunuh untuk dosa-dosa kalian. Titiknya lebih besar daripada Danau Toba. Silakan. Benar. Bang Juma. Benar. Mantap Bang Juma. Gantian. Hormati Pak RT itu sebelum selesai. Silakan Pak RT.
Saudara Juma, inilah kalau tidak membaca Alkitab secara menyeluruh. Tuhan Yesus sendiri pernah melakukan suatu yang di pekerjaan alam yang menjadikan tidak ada menjadi ada. Itu terlihat di mana? Pada saat memberi makan 5.000 orang. Ingat ya? Pak, sorry saya instruksi. Pak, memberi makan ribuan orang itu bukti kerasulan. Baca kesaksiannya dia. Ada kesaksianku bahwa seluruh pekerjaan ku lakukan, pekerjaan itu bersaksi bahwa Bapak yang mengutus aku. Tolong jangan ke situ, please. Buktikan yang lain, buktikan yang lain. Silakan. Mau saya bawa ini, maka sabar dulu. Itu membuktikan secara langsung Tuhan Yesus menciptakan materi ya, yang tadinya hanya 2 ikan dan 5 roti, bayangkan ya, menjadi Itu kesaksian seorang rasul, Pak. Bukti kerasulan dia. Coba yang lain dong. Coba yang lain. Iya, Jangan iya, Anda salah satu kesaksian Yesus tentang itu kesaksian seorang nabi, seorang rasul, Pak. Jangan ke situ. Jangan ke situ. Kasihan Bapak ini. Kesaksian Anda sendiri bahwa dia Tuhan itu bawa bukti-buktinya. Jangan bawa bukti kenabian. Jangan. Diketahui orang nanti. Silakan. Kalau Yesus berkata begini, Bang Juma, sebelum Adam ada, aku sudah ada. Apakah itu Tuhan itu, Bang Juma? Itu perkataan seorang nabi, kan dia udah mengatakan Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dari mulutku bukan Oke. dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus Mak aku. minta dia itu ilahi kan. Masa nggak sadar? Delesius. Masa nggak sadar? Sekarang Itu kalau dia bilang begini, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Itu Apakah ucapan bukan menunjukkan seorang dia itu Tuhan? nabi. Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi gini, Perkataan yang saudara. terdengar dari mulut bukan dari aku, Bang tapi dari Juma. Bapa yang telah mengutus aku. Sebelum Bentar. Abraham ada, aku sudah ada. Iya, kata itu Yesus. ucapan seorang nabi. Aku Paham tidak nggak itu? berkata-kata dari diriku sendiri. Aku Artinya dia berkata, juga adalah pencipta. oh, nenekku dulu. kiper. Bagaimana Anda mengatakan dia pencipta sementara dia mengatakan aku tidak berkata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan. Sekiranya Yesus mengatakan, wahai seluruh manusia. Ya, kenapa Paman? Aku ini adalah Tuhanmu loh. Akulah yang menciptakan kalian. Orang waras tetap tidak akan menyembah Yesus. Kenapa? Karena apa yang Yesus sampaikan lewat mulutnya itu adalah firman Tuhan, bukan dari dirinya. Sesederhana itu kalau mau waras. Titik. Titiknya lebih besar daripada Senayan. Dah, lanjut. Bumi Bang Juma. Bang Juma ini tidak akan puas kalau nggak pas di hatinya. Ini orang cerdas begini. Oke, aku tunjukkan ya. Ketika dikatakan aku yang awal dan yang akhir, dia mengawali dan mengakhiri. Ya, artinya alfa dan omega, yaitu ketika dikatakan di Yohanes 6 ayat 40, kehendak Bapakku, apa kehendak Bapaknya? Supaya setiap orang yang melihat anaknya, yaitu Yesus, percaya dan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal itu, kenapa dia yang dikatakan Bapa kehendaknya adalah percaya kepada anaknya, beroleh hidup yang kekal. Supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Siapa yang dibangkitkan? Orang-orang mati. Ini pengadilan kepada orang mati, bro. Ini yang pernah aku bilang sama Bang Juma. Kenapa dia yang mengawali anak yang mengawali, yaitu marilah kita ciptakan manusia segambar dengan kita. Bapa berkata begitu, kepadaku diberi kuasa di sorga dan di bumi. Di sorga artinya bukan Bapa yang menciptakan langit dan bumi, melainkan yang diutus mencipta yang awal dan yang akhir. Ini yang tidak diketahui orang-orang terutama Kristen juga ya. Kristen juga tidak mengerti. Yaitu yang awal mencipta langit dan bumi diutus, termasuk juga mengakhiri percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal. Pengadilan kepada orang mati yaitu membangkitkannya di akhir zaman. Pengadilan kepada orang hidup yaitu seperti Elia tidak merasai mati orang-orang kudus yang dimeterai, yaitu di Wahyu 7 ayat 4 sampai 9. Jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, pencipta langit dan bumi yang diutus oleh Bapa di surga. Bapakku bekerja seperti aku juga bekerja sampai saat ini. Oke, terima kasih, sudah sangat jelas sebenarnya. Bang Juma kalau nggak puas lagi dengan jawabanku, saya tidak lagi. Ini titik satu dunia Bang Juma, bukan satu gereja ya. Pencipta Thank langit you. dan bumi menjadi utusan. Ya, Bu Karyana, izinkan saya. Anda membawa Wahyu 1. Baca nomor 1-nya. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dianugerahkan. Oleh siapa? Oleh Allah kepadanya. Dikaruniakan. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya.
Ketika Yesus mengatakan akulah Alfa, akulah Omega, akulah terserah, akulah. Itu ucapan seorang rasul. Sama seperti Nabi Musa alaihi salam berkata apa? Innani anallah la ilaha illa ana. Nabi Musa diajarkan anihu. Sama seperti ego emi, sama. Tetapi apakah mereka ini adalah Tuhan? Tidak. Mereka sesakti-saktinya, sehebat-hebatnya perkataannya itu wakil Tuhan. Bayangkan Nabi Musa mengatakan apa? Aku ini adalah Elohim. Tidak ada Elohim selain aku. Maka sembahlah aku. Apakah orang Yahudi menyembah Musa? Tidak. Kenapa? Mereka paham betul. Musa, Daud, Salomo, Saul, Yeremia, Yesaya, semua mereka ini termasuk Yesus adalah duta wakil Tuhan kita, pencipta kita. Jangan dituhankan. Tetapi Yesus memang Tuhan untuk sekelompok orang saja. Siapa mereka? Yang sudah terpenjara, terjerat oleh tipu daya setan. Itu poinnya di situ. Apakah sebelum Yesus turun ke bumi sudah ada Tuhan? Sudah ada. Apakah setelah Yesus terangkat ke langit sudah ada Tuhan? Sudah ada. Apakah sebelum Yesus datang ke bumi sudah ada Tuhan? Sudah ada. Siapakah Tuhan itu? Rabbus samawati wal ard. Dialah Tuhan pencipta langit dan bumi. Jadi Yesus ini Tuhan hanya bagi sekelompok orang. Ada Tuhan langit, ada Tuhan bumi, ada Tuhan seluruh isi alam semesta. Yesus mau Tuhan di mana? Dia tidak punya kapling, tidak dapat kebagian dia. Tapi Tuhan memberikan keistimewaan baginya. Bagi musuhnya, semisal Musa, dia menjadi Tuhan bagi musuh-musuh mereka. Anda menjadi musuh Yesus, silakan Anda tuhankan. Kalau Anda merasa Yesus adalah musuh Anda, silakan Anda tuhankan. Sebab Yesus sendiri bertuhan. Siang malam Yesus bertuhan. Kenapa Anda berupaya siang malam menuhankan Yesus? Karena Anda adalah orang bebal yang tidak ingin kemudian cinta kepada Yesus. Cinta Yesus jangan kau tuhankan. Kenapa? Yesus mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12 nomor 21, barang siapa yang percaya kepada aku, dia juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Apa pekerjaan aku lakukan? Dari sejak aku kecil sampai aku meninggalkan dunia, dari sejak aku tidur sampai aku tertidur kembali, aku tugasnya hanya memuji Tuhanku, menyembah Tuhanku, tak ada yang lain. Lakukan pekerjaan itu. Jika ente percaya kepadaku, jangan pula kau menuhankan aku. Aku bukan Tuhan. Tetapi sekali lagi, Yesus adalah Tuhan yang dibuat oleh Tuhannya Yahudi. Makanya Paulus menegaskan gini, Yohanes 14 Roma 14 nomor 9. Untuk itulah Yesus mati agar ia bangkit menjadi Tuhan. Untuk siapa? Untuk orang Kristen. Emang sebelum ada Yesus belum ada Tuhan? Sudah ada Tuhan. Makanya mereka ketika mendengarkan khotbah Petrus di KPR 2 tadi, mereka sangat sedih, mereka sangat terpukul, hati mereka terenyuh sehancur-hancurnya. Kok bisa ya? Kok bisa setega itu Tuhan kita ya? Kok Elohim segitu parah telah mengutuk kita dengan menjadikan yang kita salib ini menjadi Tuhan kita? Aku sendiri apa yang katakan adalah apa yang sebenarnya kalau Bapa kepada aku untuk sama dengan aku katakan kepada Bani Israel. Itu fakta, itu real. Jadi hal ini tidak bisa Anda bantah disebabkan karena apa? Anda tidak punya kitab. Untuk menuhankan Yesus itu Anda tidak punya kitab baru. Kecuali Anda membuat kitab baru hari ini, kemudian memiliki program konsili untuk melantik Yesus Tuhan yang sesungguhnya, Tuhan menurut pandangan Kristen. Kalau masih masuk ke dalam perjanjian baru untuk menyatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus mengajarkan dirinya, memperkenalkan dirinya, mentafsirkan dirinya sebagai utusan Tuhan yang pada Bani Israel. Tidak ada yang lain, dan dia hanyalah rasul utusan Tuhan. Titiknya sebesar lapangan Hasanuddin Makassar. Selesai. Saya zuhur dulu, silakan yang lain. Silakan Bang Juma cerewet. Ya, udah benar ini. Judulnya nih Yesus Juru Selamat. Itu tandanya Mbak Karyana lagi kejang-kejang. Kalau ke personal nggak boleh. Jadi kalau kejang-kejang. nggak bisa bilang cerewet, nggak bisa bilang apa, nggak kayak gitu. Udah benar ini Yesus Juru Selamat Islam udah. Yesus Juru Selamat ini Arif RH yang bikin ya. Udah benar aja lah, benar. Oke? Keselamatan ada pada Yesus.
Matanya kepada Islam. Nah, Kan judulmu udah benar, Yesus juru selamat Islam. Udah. iya, Oke, selamat tetap baik. Islam. Baik, kalau keselamatan hanya pada Yesus pada zaman itu, tidak berlaku untuk zaman sekarang. Karena setelah Yesus, Tuhan itu mengutus Nabi Muhammad. Jangan seperti orang yang NPD, Mbak Karyana. Kita sepakat kalau benar kan sudah nggak ada di bumi, gitu loh. Oke, silakan Bang Handi masuk. Ini tadi ada pertanyaan Bang Yuma nggak ada yang jawab loh. Pertama masuk ke Pak RT, Bu Karyana gitu. Apa yang dikerjakan Yesus di muka bumi ini? Andi. Ntar dulu Bu Karyana, ke Pak RT dulu, ke Pak RT dulu Bu Karyana. Pak RT, apa Ya. yang dilakukan Yesus menunjukkan dirinya Tuhan yang Maha Kuasa? Oh, banyak. Satu aja dulu, satu apa? Ini gini, tadi saya mau jelaskan ya, itu membuktikan bahwa Ini aja dulu Pak, ini aja, nggak usah dijelaskan apa yang dilakukan gitu loh. iya, ini mau saya jelaskan apa yang Ya, dilakukan. Kita harus dengar dulu. Jadi secara memberi makan kepada 5.000 orang, Tuhan itu sendiri menciptakan suatu materi ya, yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan yang paling ilahi itu ya sebenarnya menghidupkan orang mati. Oke, baik kita cek satu-satu. Ya. Coba baca datanya di situ. Yesus di situ waktu dia memberi makan 5.000 orang itu Yesus mengklaim dirinya Tuhan atau utusan Tuhan, Pak? Anda kan mau bertanya tadi pekerjaan-pekerjaan Tuhan apa saja yang dilakukan Tuhan Yesus. Itu salah satunya menciptakan materi tadi. Iya, di situ Yesus mengakui dirinya Tuhan atau utusan Tuhan. Banyak ini. Nggak usah kita ke apa dulu ya. Nggak usah, nggak bisa begitu, Pak. Harus Anda baca tuntas gitu loh. Banyuma tadi udah membacakan bahwa saat itu Yesus menunjukkan dirinya sebagai rasul karena dia mengklaim dirinya di situ utusan Tuhan, bukan Tuhan, Pak. Salah Aduh. kamu. Salah. Kristus itu teman dia kepada murid dia itu guru rabi ya. Maka kamu sih utusan itu Kalau guru rabi mah nggak membuktikan dirinya Tuhan, Pak. Anda ini mau saya jelaskan atau Anda sih yang Lanjut lagi kedua. Waktu membangkitkan menghidupkan Lazarus, Pak. Menghidupkan Lazarus, Yesus di situ Tuhan apa utusan Tuhan? Coba diam dulu biar saya kasih tahu ya. Ya, yang pertama itu tadi menciptakan materi, menghidupkan orang mati pun ada kuasa atas maut. Di Oke, mana? baca datanya, Pak. Yohanes 11 ayat 25. Yohanes 11 41, Pak. Menghidupkan Lazarus, Pak. Kok Anda ini kok belum lagi saya selesai kok Anda kok potong-potong ini? Ini Anda gimana? Ya makanya dibaca, Pak, datanya. Iya, Anda diam dulu. Anda Ya, silakan. dulu. Saudara Juma tadi nggak ada saya potong gitu. Asal ngomong pun dia saya diam saja. Yohanes 11:25 itu kan Tuhan Yesus berkata, "Ia akan hidup walaupun sudah mati. Akulah kebangkitan dan hidup." Ya korelasinya di mana? Pada saat Lazarus tadi membuktikannya. Jadi Anda belum selesai dan Anda potong. Seolah-olah Anda lebih ngerti daripada saya ini. Pak, waktu membangkitkan Lazarus, Pak, Yohanes 11 41, Pak, ke bawah. Tapi sebelumnya dia sudah berkata, "Akulah kebangkitan hidup." Maka tadi saya mau di situ. Aduh, ini gimana Di sih? situ Yesus begini, Pak. Gimana tadi? Dia mengucapkan syukur kepada siapa, Pak? Apa yang pertanyaan Anda kalau mau bertanya bisa jelaskan dulu, nanti Anda ambil mana yang menurut Anda poinnya tidak masuk akal Anda, gitu dong. Saya baca dulu, Pak, ya. Yohanes 11 41 ya, Pak, ya. Setelah dia membangkitkan Lazarus, dia mengucapkan syukur begini bunyinya, Pak. Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang banyak yang mengelilingi aku di sini. Saya baca data, Anda dengarin baru Anda jelasin. Oke? Aku mengucapkan syukur kepadamu ya Bapa. Biarlah orang banyak yang mengelilingi aku di sini percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Di sini Yesus mengaku utusan, Pak. Dia tidak mengaku Tuhan. Silakan Anda bantah Yesus, silakan lawan Yesus. Saya tunggu, monggo. Kamu dari tadi memang nggak mengerti maksudnya saya jelaskan. Coba Anda diam dulu. Jangan Anda potong-potong. Kamu mengerti Yohanes 11 ayat 41 sampai 42 ya.
bagaimana itu menegaskan bahwa pembangkitan Lazarus adalah pekerjaan mutlak daripada Tuhan. Tapi saya mau membawa sebelumnya, Tuhan Yesus sudah berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Makanya tadi saya mau membawa ini supaya kamu mengerti di Yohanes 11 ayat 25, aku kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku. Jadi jangan kamu potong-potong dulu deh, tadi cuma ngomong, saya nggak ada motong. Sudah Pak? Apanya sudah? Jadi makna pekerjaan Yesus sendiri, doa ini bukan untuk kelemahan atau ketergantungan seperti seorang nabi biasa. Justru Tuhan Yesus menunjukkan pada publik bahwa dia dan Bapa adalah satu, seperti Yohanes 10 ayat 30. Apa yang dilakukan Kristus di bumi adalah representasi langsung dari kehendak Bapa di surga. Jadi soal otoritas sendiri ya, ini kan dari tadi mau kamu bawa. Para nabi di perjanjian lama seperti maupun Elia, Elisa harus berdoa. Pak, lari ke Yohanes 11:41, kenapa nggak mau jelasin? Supaya kau ngerti dulu bagaimana yang Kristus sendiri langsung. Kenapa Anda menghindari? Pokoknya katanya menghidupkan Lazarus, dia Tuhan. Kenapa Anda menghindari itu? Kau menyamakan ini kan? Makanya di Yohanes 11:43 dikatakan apa? Lazarus, marilah keluar. Adakah dibilang, ya Bapak, keluarkanlah Lazarus? Nggak ada. Kau dari tadi motong. Coba baca, ada nggak bisa baca Yohanes 11:41? Ini orang melawan data ini, melawan Yesus nih. Kau itu baca Kenapa anda melawan Yesus? Tuh cerita, jangan kau potong-potong. Maka tadi saya bawa ke sebelumnya dulu supaya kau ngerti. Coba Anda jelaskan dulu Yohanes 11:41 sampai ke bawah, Pak. Yohanes 11:41, Yohanes 11:41. Dia dibilang di Yohanes 11:43, ya Lazarus. Lah, kenapa lompat ke 43, 41-nya kau nggak makan? Makan juga 41, Pak. Itu sendiri loh. Bukan seperti Nabi dahulu. Nabi dahulu pun tak ada itu yang Iya. 41 nggak boleh dibaca dia. Baca dulu nggak 41, Pak? Tadi saya bawa ayat 25-nya kok nggak mau dari Oke, awal. kedua 5 baik. Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan, Pak? Akulah kebangkitan dan hidup. Iya, saya tanya, Pak. Yesus Iya. itu bangkit sendiri apa dibangkitkan? Kau mau cerita apa? Penyaliban? Enggak, Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Kau mau cerita soal Iya, apa nih? Yesus itu bangkit sendiri atau dibangkitkan? Firman itu dia sudah ada. Sebelum penciptaan. Karena Tuhan Yesus sendiri telah mengatakan pada dirinya, akulah kata